Wargi Dahlia balik lagi barengan sama Baby Alia. Pastinya Wargi Dahlia akhir-akhir ini tahu dong kalau dunia perfilman di Indonesia ini sedang naik-naiknya Wargi Dahlia. Apalagi sekarang banyak banget film-film baru ya yang sangat berkualitas ya. Kemarin-kemarin mungkin Wargi Dahlia sempat bingung pengen ke bioskop tapi bingung mau nonton apa. Ada nih salah satu film yang keren banget yang bisa jadi rekomendasi untuk Wargi Dahlia dan juga bisa ngajakin Wargi Dahlia dan keluarganya semua. Karena film yang satu ini ya, film ini bisa ditonton semua kalangan umur nih Wargi Dahlia. Pasti udah pada tahu dong kalau Baby Alia bakalan ngobrolin tentang film Miracle in Cell number 7 Wargi Dahlia. Wow, nggak cuma sendirian ngobrolnya, tapi barengan sama pemain Miracle in Cell number 7. Di sini ada Om Indro, ada juga Tora Sudiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Damang Pak. Pangestu. Terus juga ada Mas Vino. Halo. Halo. Ada Brian juga halo. Halo. Dan juga ada si cantik nih ya luar biasa Halo. ada Grace. Oke. Baik. Boleh dong untuk Wargi Dahlia semuanya mungkin diperkenalkan dulu dari masing-masing teman-teman semua di film Miracle in Cell number 7 ini berperan sebagai siapa? Dari Mas Tora dulu boleh? Oke, saya di sini berperan sebagai Jaki. Jaki itu ceritanya dia seorang penipu ulung gitu ya, tapi sering ketangkep. Nah, saat ini dia ketangkep dan dimasukkan satu sel di sel nomor 7 sama teman-teman ini. Oke, baik. Kalau Brian berperan sebagai Saya siapa? berperan sebagai Asrul atau aka panggilan selnya Bule. Dia seorang hacker, computer whiz lah, pintar sama komputer. Dan dia masuk ke penjara karena sempat hampir nge-hacking istana presiden atau hal seperti itu. Wow, penjahat kelas kakap ya. Oke, kalau pada Indronya sendiri berperan sebagai siapa ini? Saya sebagai Nyala kok. nyala ya. Nyala kok aman. Gak ada apinya, gak ada apinya. Saya sebagai Japra Effendi, Aha. dipanggil Japra. Saya sebagai kepala blok. Oke. Ini saya penjahat kambuhan yang udah lama banget. Wow. Ya saya tinggal nunggu gerasi aja sebetulnya. Cuman kejahatan saya ngerampok. Oke, terus apa Saya lagi? bunuh Aha. sama saya melecehkan nama Presiden Soeharto waktu itu ya. Waduh, ngeri. Penjahat lebih kelas kakap lagi kalau yang ini ya. Berarti seniornya di dalam sel itu ya? Ya, saya yang paling tua di situ. Oke. Di sini juga. Iya. Di sini juga. Ya. Kelihatan makanya nggak usah diceritain itu udah ketahuan. Gak perlu dijelasin kayaknya kalau itu ya. Oke, baik kalau Mas Vino di sini berperan sebagai siapa? Saya berperan sebagai Dodo Rozak. Dodo Rozak ini bapaknya Kartika. Dia itu masuk ke sel nomor 7 karena dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur. Oke, baik. Grace, kamu berarti berperan sebagai Kartika tadi ya? Aku berperan sebagai Kartika kecil, anaknya Bapak Dodo. Anaknya Bapak Dodo. Ini chemistry-nya kalian berdua udah kayak bapak anak beneran gitu ya dari tadi ya nempel terus ya kayak. Sampai sekarang juga masih manggil bapak nih. Oke, sekarang masih manggil Bapak Dodo gitu ya. Oke, kita mungkin ke belakang dulu. Mungkin dari Mas Vino sebagai pemeran utama di sini ya, sebagai Bapak Dodo. Boleh dikasih tahu sama Wargi Dahlia. Ini kan film itu sebetulnya remake dari film Korea ya. Miracle in Cell number 7. Berarti ini adalah ketujuh kalinya di Indonesia ataupun Indonesia menjadi negara yang ketujuh yang meremake film ini. Benar, jadi pas banget 7 sama 7. Oke, baik. Oke, sebenarnya peran utamanya semuanya sih. Semuanya ya. Oke. Kalau nanti kita nonton filmnya kita semua punya porsinya masing-masing gitu Oke. dan semuanya tuh rata gitu. Dan ceritanya sebenarnya bercerita tentang film ini sebenarnya bercerita tentang hubungan antara seorang bapak yang punya kebutuhan khusus disabilitas harus membesarkan seorang anak yang baru SD gitu. Nah suatu saat terjadi tragedi bahwa dia difitnah melakukan pembunuhan dan pelecehan seksual. Oke. Nah dia dijebloskan ke penjara dan kebetulan anak yang mati karena Dodo itu yang dituduhkan ke Dodo itu adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya. Oke. Partai. Ketua Oke, partai orang yang punya pentingnya orang ya. penting lah. Oke. Orang pentingnya gitu. Nah, disitulah konflik mulai berjalan karena memang si orang partai ini mau mencalonkan diri menjadi gubernur sehingga dia pengen
dia pengen nama baiknya tuh selalu bersih dan orang-orang yang menghalangi dia, mengacaukan keluarganya dia tuh mau disingkirkan. Oh. Nah, dijebloskanlah ke dalam penjara di sel nomor 7 ini. Nah, di sel nomor 7 ini ketemulah teman-teman semua ini yang punya karakter yang beda-beda banget. Nah, disitulah mereka mulai berteman dan membangun chemistry untuk menolong si Dodo itu. Oke, baik. Tapi film ini adalah remix dari film Korea di tahun 2013 lalu berarti ya? Betul. Oke, Vino sendiri ada beban tersendiri nggak? Karena nanti pastinya akan dibanding-bandingkan, terutama mungkin di sini banyak banget para pencinta Korea di Indonesia ya. Dari Vinonya sendiri gimana tanggapannya begitu awal ditawarin film Bukan ini? akan dibandingkan lagi, sudah dibanding-bandingkan gitu. Sudah dibanding-bandingkan dan apa namanya bahkan bahkan yang membandingkan sendiri adalah sutradaranya, kreator aslinya gitu. Iya, Dan iya, dia iya. membandingkan dengan 7 negara yang sudah membuat ini dan dia bilang Indonesia apa namanya adalah remake terbaik dari versi Iya, Koreanya. luar biasa keren itu ya. Mas Indro, ini kan mungkin ada pada Indro mungkin ya aku bilangnya. Masa? Udah Oh, jangan Mas dirubah aja. dong. Oh, Masa? Mas aja. Akang mungkin ya boleh ya. Kang Indro ini ya. Pastinya banyak juga netizen yang sudah komentar. Ada yang ngasih komentar positif tentang film ini gitu ya. Ada juga yang mungkin bereaksi. Aduh ini filmnya plagiat dari film Korea gitu. Menanggapi hal tersebut bedanya plagiat dengan meremake kembali itu seperti apa sih Mas Indro? Iya kalau saya sih justru kesempatan tuh. Kalau ada yang bilang plagiat, saya kepengen berbagi ilmu gitu. Oke. Anda salah gitu. Plagiat itu mencontek. Kami meremix itu asumsinya adalah ketika kami membeli hak pakai nama dan cerita itu Ya. dan kami membuatnya diadaptasi pada budaya kita. Kayak gitu. Jadi ilmunya seperti itu buat yang belum tahu. Oke. Itu kita perlu tahu kayak gitu supaya jangan diketawain orang. Iya. Ya kan kalau bilang ini plagiat, waduh diketawain orang. Iya, nanti, iya. ya. Jadi gitu. Dan kami resmi, apalagi kan ini film yang mendunia ya. Betul. Udah pasti harus mempunyai hak ciptanya, pasti punya hak cipta dan kita harus share, harus membeli itu kayak gitu. Bahkan seperti Vino bilang, parah sutradara sama produsernya Iya. marah ketika ada yang tanya, Pak ini nggak apa-apa mereka plagiat. Diplagiat gitu ya. Anda ngerti nggak? Anda ngerti plagiat nggak? Tapi pakai bahasa Korea ya Pak Iya. ya. Iya. Kayak gimana contohnya? Nyono. Itu dia ngomong gitu terjemahannya. Apa ya? Gitu. Anda ngerti nggak plagiat itu apa gitu ya? Nah, Oke. itu sih sebetulnya dan ya aku kepengen mengulangi Vino bahkan apresiasi yang besar. Tetot Kita apresiasi. Dasar ngagetin. Bahkan mereka produser dan sutradaranya amat sangat mengapresiasi. Iya. Ketika nonton ya, sutradaranya nggak pernah nangis bahkan nonton filmnya sendiri. Filmnya Dia sendiri. nangis di Yang film. versi Indonesia. Dia bilang ini paling lengkap, Iya. detail banget. Dan saya kepingin meremix film ini. Bayangin dia yang buat malah kita nge-remix balik. Dia bilang mau nge-remix film ini kayak Oke, gitu. berarti di situ ada perbedaan mungkin ya antara film yang versi Koreanya dengan yang versi Indonesianya. Jauh Bang. Oh gitu. Banyak. Jauh. Perbedaannya sih Jauh. lumayan banyak ya. Yang Dari- paling utama Apa? Ada dari segi budaya Oh, kita iya, berbeda iya. kan. Terus yang paling utama sih bahasa ya. Iya betul sekali. Iya. Oh bukan Ya. sama, kita bahasa Korea juga ya? Beda dong. Beda. Kita pakai bahasa Korea. Terus ada musim juga dibedakan. Oke. Iya, karena di sana kan ada 8 musim ya. Betul. Banyak Enggak banget. Banyak banget. Ada 8 musim. Betul Iya, lagi ya, jadi iya, betul lagi ya. Sebetulnya Oh, iya. yang paling banyak musim tuh kita kok. Musim apa aja? Ya kita kan kemarau. Kemarau, terus penghujan, hujan sama paling- duren, mangga, rambutan. demam berdarah. Berarti dari segi budaya, terus juga dari segi bahasa sama jelas ya. Ada adegan-adegan yang memang dibedakan gak dari versi yang Korea dengan versi yang Indonesia? Ya seperti tadi si Bang Tora bilang, emang ada yang harus dibedakan dan emang ada yang ditambahkan. Soalnya ada satu adegan di mana di Korea karena
efek musim jadi jelas. Tapi kalau di sini nggak, kita tidak punya musim itu. Musim dingin kita Iya, tidak iya. punya kan. Jadi emang harus dibedakan. Juga kita juga baju-baju kita juga beda. Iya. Bentukan sel kita juga beda. Dan mungkin hal yang mungkin membedakan banget itu tipe komedi kita kali ya, Pak Oke, Dea. iya. Oke, diwarnai dengan komedi-komedi ya. Berarti ini adalah film yang sedihnya ada, ketawanya juga ada ya Om Indro ya. Itu yang salah satu yang diapresiasi oleh Sutradaranya. dan produsernya. Mungkin mereka nggak terlalu tahu komedi kita, tapi mereka crowd kemarin waktu kita Nonton bareng. nonton bareng itu gore-nya gore beneran. Jadi nggak, kalau yang sana kan komedinya ya kericik-kericik aja, terus kemudian sedih ya. Kalau yang di sini hampir patah gitu. Jadi komedinya gitu, das. Oke, Kayak gitu. setelah Itu diterbangkan ke langit, Iya. dijatuhkan langsung ya. Karena kebetulan kan kita satu sel ada komediannya, saya, Rigen dan Jegel ya, Iya. Jegel. Nah ini kita udah gabung selama 1 bulan, setiap hari dan hampir selalu sampai pagi. Oke. Kami kebetulan dilepas oleh Hanung, Iya. oleh sutradaranya untuk berkreasi ya. Artinya, ayo monggo dia bilang gitu. Dia terbuka banget, ayo monggo dikreasi di gimana caranya, karena bagaimanapun juga ini tanggung jawab kita bersama kan, bukan hanya sutradaranya aja untuk membuat ini bisa sukses ya. Iya. Jangan sampai down ya, Down, lebih jelek betul. daripada itunya kan, Beban daripada ya jadinya ya. Jadi kita benar-benar kerja keras bahkan sama Grace gitu. Kita nunggu Grace pulang sekolah. Oke. Dia baru kelas 1 waktu itu ya. Baru kelas 1. Kita terus sampai pagi. Oke, baik. Paling Grace pulang duluan dan kita benar-benar tumpahkan itu di situ semua dari mulai alasan. Iya. Kayak sebulan sebelum kami, Vino udah duluan dengan risetnya. Oh iya, karena memerankan karakter yang tidak sebiasanya gitu ya. Oke, baik ya. Aku mau tanya dulu sama Grace ini. Grace ini kan berarti syutingnya 2 tahun yang lalu mungkin ya? 3 tahun yang lalu. Grace waktu umur berapa itu syutingnya? Pas proses reading, latihan itu masih 6 tahun. 6 tahun. Karena pas proses reading aku ulang tahun jadinya 7. Oke, pas proses readingnya ini jam 8 malam. Jam 12 malam dia tiba-tiba jadi 7 tahun gitu ya. Oke, Grace, kamu ketika ditawarin untuk main film ini apalagi barengan sama kakak-kakak yang keren ini, gimana perasaan kamu? Karena aku tuh pas di awal ditawarin, aku nggak tahu kalau ini film apa Oke. gitu. Aku kira aku cuma dapat peran kecil, peran biasa. Taunya aku dapat peran yang lumayan gede. Iya. Dan main sama om yang hebat. Om-om ya, coba di garis bawahi ya, om-om ya. Ya, saya juga udah dipanggil Om ya. Om ya. Oke, baik ya. Grace, tapi kamu sebelumnya udah pernah nonton belum Miracle in Cell yang di Korea? Sebelum ditawarin? Sebelum ditawarin itu belum pernah. Oh, belum pernah? Iya. Oke, setelah ditawarin kamu disuruh nonton akhirnya? Iya, disuruh nonton bareng-bareng. Oke, semuanya berarti udah pada nonton yang versi Korea? Sudah. Sudah. Katanya Om Indro salah satu orang yang paling gak mau nonton yang versi Koreanya. Kenapa alasannya Om? Pertama, Sombong aja dia, sombong. Sombong ya? aku kan memang bukan pemain ya. Aku merasa bahwa aku mungkin dari mereka mungkin yang paling ya otodidak, aku mulai dari komedian gitu. Tapi konsep bahwa di film itu ada aktor bukan pelawak. Oh iya. Itu baku banget. Kalau toh saya pelawak main di film, saya sebagai aktor. Oleh karena itu saya kan harus punya prinsip acting. Nah, saya berpikir waktu itu setelah saya lihat senarionya, saya nggak mau ke distract sama aslinya. Iya. Saya harus bawain Indonesianya doang gitu. Tapi dipaksa sama anak-anak. Kenapa? Karena ternyata setelah kita latihan, saya terlalu dalam. Saya terlalu penjahat banget. Saya lupa bahwa ini film gitu. Akhirnya suruh nonton dulu. Oh iya. Nonton, baru sama-sama nonton. Kami nonton rame-rame.
ternyata mereka cuman mau lihat saya nangis. Ngerjain ya. Ngerjain, walaupun semuanya nangis juga. Oke, kayak oke. gitu. Iya, tapi Pade nangisnya Kejer gitu ya, nangis kejer. Sesenggukan. Apa? Gitu ya. Sesenggukan gitu. Sampai ini anak mainnya bagus banget ya. Sampai ngomong gak jelas gitu ya. Iya, saya mau komentari anaknya mainnya bagus banget kan. Sama kayak Grace Iya. boleh dilihat Iya, mainnya iya. bagus. Luar biasa. Anaknya mainnya bagus banget tapi sambil nangis gitu. Nah, tuh anak nangis bagus banget. Tapi mendingan saya terbuka gitu ya. Iya, betul. Daripada ini gitu ya. Gimana nangisnya kalau tahu? Saya satu ini ya. Dia memang nggak kelihatan nangis, nggak kelihatan apa, tapi masa di dalam ruangan nonton kayak gitu pakai helm full face. Oke, kamu plase ya. Iya. Oke, tapi kalau film baru kalian ini yang versi Indonesia apa semua sudah nonton juga? Udah. Sudah. Tanggapan dari Mas Tora nih ya, kemarin nangis tuh yang versi Koreanya. Ketika nonton bareng yang Miracle in Cell No. 7 ini gimana? Kalau tanggapannya? kemarin nggak sempet nangis karena kemarin sibuk ngeliatin rambut gue di film. Oke. Wah, rambut gue oke juga kalau begitu tuh gitu. Apa gue balikin lagi begitu ya rambut gue ya kalau gini kelihatan tuanya gitu. Aduh, kepikiran itu Iya. gitu ya. Oke. Tapi kalau Brian kemarin udah Apa? nonton kan? Brian. Udah. Feel-nya yang kamu dapetin seperti apa ketika nonton yang versi No. 7 ini? Lega. Sesuai. Iya gak sih? Bener gak sih? Lega. Iya gak sih? Itu rasa kayak lega. Bagus. Ada leganya, ada senangnya, sedihnya. Soalnya kita juga sempat nonton sebelum jadi kayak gini sekarang. Ini kan udah film 3 tahun yang lalu. Kejar waktu premi. Oh iya. Parah. Jangan kan aku satu baris kita semua. Kak Caca, Bang Vino, Grace, kita semua nangis kejar. Soalnya kita pernah nonton sebelumnya. Dan mungkin karena belum ada lagu atau belum ada editing yang pas ini segala. Kurang dapet feel-nya. Oh, Dan jujur kayak aku sendiri deg-degan pas nonton premiernya. Tapi pas udah lihat hasilnya pas masuk ke babak kedua sampai ke akhir, itu udah kayak akhirnya. ya. Mungkin kalau kita yang menilai akan sangat subjektif Bias. Subjektif, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau lihat apa sih respon dari teman-teman yang udah nonton, Iya. mungkin bisa googling atau mungkin Betul. lihat di sosmed, Betul. klik aja Miracle No. 7, banyak sekali yang udah beberapa nonton di screening, itu alhamdulillah rata-rata semuanya positif gitu. Iya. Dan review-reviewnya semuanya juga bagus, dan yang menyenangkan adalah kita semua tuh rata gitu loh. Maksudnya semua cast, semua pemeran di sini tuh mempunyai porsi yang sangat berperan di filmnya. Jadi kalau misalnya satu diambil nih, kayaknya jadi jomplang Kurang gitu ya, kurang. kayak ada yang kurang. Wow, ini jadi penasaran wargi Dahlia juga bisa cek aja di Instagram juga, di Instagramnya Falcon Picture juga ya. Di situ udah ada banyak banget Bisa di review-reviewnya ya. repost. Saya juga suka nge-repost. Betul sekali. Nah, wargi Dahlia makin penasaran kan? Kira-kira nanti obrolan serunya akan seperti apa? Kita akan kupas tuntas lagi ya bareng sama mereka. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 101,5 Dahlia FM.